Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubabul Ula, mahasiswa S2 Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Unibdu Peterongan Jombang, jurusan Manajemen Pendidikan. Nah, di sini kami akan menerangkan tentang statistik pendidikan. Salah satu dari statistik pendidikan, yakni di sini kami akan membawa tentang uji C kuadrat satu sampel. Oke, next kita lanjut ke pengertian dari uji C kuadrat satu sampel. Uji C kuadrat satu sampel yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Uji C kuadrat satu sampel ini disebut juga uji keselarasan, karena untuk menguji apakah sebuah sampel selaras dengan salah satu distribusi teoritis. Artinya, kita mempunyai bayangan bahwa sampel ini itu mengatakan bahwa ini itu benar. Nah, kebenaran ini perlu kita uji selaras dengan kenyataan yang ada di lapangan atau tidak. Oke, lanjut ke prinsip dasar dan rumus dasarnya. Dari uji C kuadrat yaitu membandingkan antara rumus dasar uji C kuadrat yaitu membandingkan antara frekuensi harapan dengan frekuensi teramati, atau membandingkan observasi dan frekuensi harapan pada kategori untuk diuji tiap kategorinya. Rumusnya seperti yang ada di tabel itu, yakni C kuadrat sama dengan jumlah HO FO atau frekuensi yang diobservasi dikurangi FH frekuensi harapan pangkat 2 dibagi 10. Artinya kita mempunyai harapan, frekuensi harapan itu kita mempunyai harapan bahwa sampel ini misalkan itu hasilnya A. Nah, ini kita uji apakah benar-benar A atau tidak, selaras dengan harapan kita atau tidak. Oke, lanjut. Di sini kami akan memberikan sebuah contoh kasus. Di situ ada kami sebutkan contoh bahwa suatu penelitian ingin mengetahui bagaimana kemungkinan warga Nahdliyin atau warga NU di Kabupaten Modyopuro dalam memilih dua calon bupati. Pertama, calon bupati yang diusung oleh partai PKB yang notabene representasi dari partai politik warga NU. Dan yang kedua yakni calon bupati yang diusung oleh partai lain. Untuk itu diadakan survei dengan menggunakan teknik random sampling dan diperoleh sampel sebanyak 500 subjek. Dari jumlah tersebut ternyata hasilnya 175 subjek memilih calon bupati yang diusung oleh partai PKB dan sisanya yakni 325 memilih calon bupati yang diusung oleh partai lain. Oke, kita lanjut ke cara menghitungnya. Nah, sebelum cara menghitung kita harus mempunyai hipotesis dahulu, hipotesis dari kasusnya. Hipotesis yang pertama yaitu HO calon bupati yang diusung dari partai PKB dan yang diusung dari partai lain sama-sama berpeluang dipilih oleh warga NU atau warga Nahdliyin. Kemudian HA-nya yakni calon bupati yang diusung oleh partai PKB dan calon bupati yang diusung oleh partai lain tidak sama berpeluang untuk dipilih oleh warga Nahdliyin atau warga NU. Lanjut kita cara menghitungnya, kita cara memasukkan dulu ke SPSS. Nah, sebelum masuk ke SPSS kita tabelkan dahulu tentang hipotesis yang tadi. Untuk dapat membuktikan hipotesis tersebut, maka data tersebut perlu disusun dalam tabel berikut ini, yakni hasil survei warga NU dalam memilih calon bupati. Jumlah pemilih yang diperoleh dari partai PKB 175, dari partai lain 325, sedangkan frekuensi harapan atau harapan dari partai politik yang mengusung calon bupati itu harusnya imbang, yakni dari PKB 250 dan partai lain 250. Nah, kita punya harapan, kita punya sampel, baru kita menghitung apakah ini harapan kita sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan atau sampel tersebut. Nah, kita hitung cara memasukkan SPSS. Pertama buka file, kemudian
klik new data. Nah, kemudian setelah muncul gambar yang ada di atas, berikan nama variabel yang diperlukan. Yakni dalam kasus ini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu partai politik yang mengusung calon bupati, dan yang kedua adalah jumlah pemilih. Dan kemudian klik variabel view kanan bawah yang seperti ada di gambar atas ini. Oke, lanjut. Setelah klik variable view, isikan nama variable view pada kolom name. Misalkan kolom name itu yang kolom paling kiri sendiri. Itu misalkan di situ namanya yaitu yang pertama adalah partai dan yang kedua adalah jumlah. Maksimal di situ dalam kolom name itu cuma 8 karakter. Setelah itu kita tekan tab dan secara otomatis akan muncul di kolom tab white itu akan secara otomatis terisi. Nah, nanti di kolom yang desimal, asalnya di situ otomatisnya adalah 2, kita turunkan menjadi 0 biar nanti tidak bingung, memudahkan kita saja. Nggak ada bedanya antara 0 sama 2. Setelah itu, kolom label, nah kolom labelnya kan masih kosong. Di situ kolom label dapat diisi keterangan untuk melengkapi kolom name. Ya, diklik kolom labelnya yang atas, contoh yang partai, untuk menamai pilihan partai politik yang mengusung cakup dan jumlah. Untuk menamai jumlah pemilih yang diperoleh. Jadi yang nomor 2 adalah jumlah pemilih, yang ke atas adalah partai yang mengusung partai politik yang mengusung calon bupati. Oke, lanjut. Nah, maka akan muncul gambar seperti di atas ini. Nah, karena terdapat dua variabel yaitu partai dan jumlah, maka klik pada kolom value. Nah, sampingnya kolom label di situ ada kolom value. Nah, klik pada kolom value pada baris pilihan dan akan muncul gambar yang ada di atas ini. Tadi kolom value di situ setelah diklik pojokan ada titik 3. Nah, kita klik nanti akan muncul tabel seperti gambar yang ada di atas ini. Lanjut. Nah, setelah muncul gambar yang di atas tadi, baru kita isi pada value label atau yang kotak kecil tadi, value label. Di situ ketik yang pertama yaitu partai PKB, yang kedua partai lain. Nah, jadi value 1, kemudian labelnya PKB, kita ketik add dulu, ketik add, kemudian 2 partai lain, add dulu, maka akan muncul gambar yang ada seperti di atas itu. Kalau setelah muncul gambar di situ, baru kita klik OK gitu. Nah, setelah muncul tadi sudah selesai, kita pindah kepada yang sampingnya yaitu data view. Setelah pengisian yang tadi selesai, klik data view. Untuk mengisikan data, isikan data 1 dan 2. Nah, kita kan cuma 2 ya. Yang partai sama jumlah pemilih ya. Klik yang isikan data 1 dan 2. Hasil survei warga NU dalam memilih calon bupati tersebut di atas. Nah, pada kolom partai itu kan di atas ada nama partai, ada jumlah partai, di situ diisikan angka 1 dan 2. Kemudian di kolom jumlah di situ yang angka 1 tadi kan PKB, kita isikan 175. Sedangkan di angka 2, lurusan dari angka 2 itu kan lurusan dari partai lain, yakni diisi 325. Maka akan muncul gambar seperti di atas ini. Oke, nah setelah kita mengisikan tadi, sebelum kita menghitung datanya, sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu kita melakukan proses wake cache dahulu. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. Yakni proses pembobotan pada kasus wake cache dilakukan untuk menghubungkan variabel partai politik yang mengusung calon bupati dengan variabel jumlah pemilih yang diperoleh, yaitu prosesnya sebagai berikut. Klik pada kolom variabel partai, kemudian cari di atas, di situ data yang cari wake cache. Diklik akan muncul gambar yang ada di sini. Nah, di situ pilih wake cache. Pilih wake cache by, pindahkan variabel jumlah pemilih yang diperoleh ke kotak frekuensi variabel dan akan keluar gambar sebagai ini. Jadi jumlah pemilih itu dipindah ke variabel frekuensi variabel, terus pilih yang centang, pilih yang wake cache by, baru klik OK.
Next. Oke, lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data caranya yakni klik analyze di kolom atas sendiri, analyze, di situ cari non parametric test. Setelah cari non parametric test, nanti akan muncul sebelah kanannya, di situ langsung cari t-square. Kalau tidak ada, cari dialog, cari yang paling bawah, negasi dialog. Nah, negasi dialog baru nanti akan muncul t-square, baru diklik, klik gitu. Setelah diklik, maka akan keluar tabel kotak. Nah, kotak seperti gambar ini. Tabel kotak itu caranya klik variabel partai politik yang mengusung cabut, di situ diklik, terus pindahkan ke sampingnya. Nah, karena akan dihitung dari data kasus, maka pilih get form. Kita kan menghitungnya dari data kasus tadi kan, maka pilih yang get form. Nah, kalau sudah get form data, dibiarkan saja, itu default biasanya. Kemudian yang sampingnya pada kolom expected value, karena distribusinya adalah uniform, jumlah pemilih yang diharapkan adalah sama-sama 50%, 50%, maka pilih all categories equal. Karena pada default, maka biarkan saja. Kalau sudah seperti gambar di atas ini, langsung klik OK. Nah, setelah klik OK, maka akan keluar output dari SPSS-nya, yaitu tabel-tabel dua di atas ini. Yang pertama yaitu partai politik yang mengusung calon, di situ ada kata-kata observed N, expected N, residual, terus di situ ada tabel yang selanjutnya adalah tes statistik. Kita lanjut ke interpretasi dari output SPSS. Next. Interpretasi output SPSS berdasarkan pada tabel yang pertama. Di situ terlihat bahwa ada expected N atau pemerolehan jumlah pemilih yang diharapkan. Karena dipakai distribusi yang seragam uniform, maka yang diharapkan pemerolehan jumlah pemilih adalah sama, yaitu 50%, 50%. Atau dalam kasus ini masing-masing partai yang mengusung calon bupati memperoleh jumlah pemilih adalah 250. Sedangkan kolom residual yang di sampingnya residual adalah selisih antara jumlah pemilih yang diperoleh dengan jumlah pemilih yang diharapkan. Di situ yang diharapkan adalah contohnya partai PKB 250, ternyata pemilihnya hanya 175, maka sama dengan min 75. Sedangkan di partai lain yang kita harapkan cuma 250, ternyata yang memilih adalah 325, otomatis di situ plus 75. Next. Oke, setelah tadi pengolahan data, keluar output SPSS-nya, maka kita pasti melihat hipotesisnya lagi. Hipotesis HO-nya, yakni calon bupati yang diusung oleh partai PKB dan calon bupati yang diusung oleh partai lain, itu sama-sama berpeluang untuk dipilih oleh warga Nahdliyin. Sedangkan HA-nya, calon bupati yang dipilih oleh partai PKB dan calon bupati yang diusung oleh partai lain tidak sama berpeluang dipilih oleh warga Nahdliyin. Berdasarkan data di atas, HO-HA-nya, hipotesisnya, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut. Oke, next. Yang pertama yaitu A, dengan cara membandingkan antara T-square hitung dengan T-square table. Cara penghitungannya, pengujiannya, yakni jika T-square hitung lebih besar dari T-square table, maka HO ditolak. Kemudian jika T-square hitung lebih kecil dari T-square table, maka HO diterima. Untuk melihat harga T-square table, maka didasarkan pada derajat kebebasan atau degree of freedom DF yang besarnya adalah N-1, yaitu 2 dikurangi N-nya kan tadi 2. Nah, nilai residual kan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jika taraf signifikansi A ditetapkan 0,05%, 0,05 atau 5%, maka harga T-square table diperoleh 3.481. Lanjutan dari poin A. Berdasarkan hasil analisis uji kuadrat atau T-square test, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai T-square hitung lebih besar daripada nilai T-square table. Nilai T-square hitung yang kita hitung tadi yakni 45.000.
Nah, otomatis lebih besar dari 3.481. Artinya HO ditolak dan HA diterima. Calon bupati yang diusung dari partai PKB dan calon bupati yang diusung dari partai lain tidak sama berpeluang untuk dipilih oleh warga Nahdliyin atau warga NU. Terus cara yang kedua yakni dengan membandingkan taraf signifikansi p-value dengan galatnya. Nah, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Kebalikannya, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, berdasarkan data pada kolom SIMSEC, nah sebesar 0,0000 atau signifikansi itu otomatis kan lebih kecil, 0,0000 di situ kan lebih kecil dari 0,05, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Artinya calon bupati yang diusung dari partai PKB dan calon bupati yang diusung oleh partai lain itu tidak sama berpeluang dipilih oleh warga Nahdliyin atau warga NU. Oke, kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 HO yang diajukan yakni calon bupati yang diusung dari partai PKB dan calon bupati yang diusung dari partai lain sama-sama berpeluang dipilih oleh warga NU atau warga Nahdliyin itu ditolak. Nah, berarti harapan kita itu tidak bisa seperti itu. Artinya di situ hasilnya adalah calon bupati yang diusung dari partai PKB dan calon bupati yang diusung dari partai lain itu tidak sama berpeluang dipilih oleh warga Nahdliyin atau warga NU. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa warga NU atau warga Nahdliyin di Kabupaten Madiopuro itu cenderung memilih calon bupati yang diusung dari partai lain daripada memilih calon bupati yang diusung oleh partai PKB. Demikian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.